Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujahidin Agus, Guru Geografi SMA Negeri 3 Palopo. Berjumpa lagi dalam pembahasan mengapa Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Sebagaimana kita ketahui bahwa bola bumi bisa dibagi menjadi beberapa wilayah. Jika berdasarkan garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat, maka bumi bisa dibagi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Garis lintang 0 derajat yaitu garis khatulistiwa ke utara 0 sampai 90 derajat lintang utara dan ke selatan 0 sampai 90 derajat lintang selatan. Selanjutnya, bola bumi juga bisa dibagi menjadi belahan bumi barat dan belahan bumi timur dengan garis meridian utama melalui kota Greenwich 0 derajat bujur, ke sebelah timur dari garis meridian utama 0 sampai 180 derajat bujur timur menjadi belahan bumi timur, dan ke barat 0 sampai 180 derajat bujur barat. Karena bumi berbentuk bola, maka 360 derajat dan bumi berotasi satu kali dalam 24 jam. 360 derajat dibagi 24 maka diperoleh 15 derajat. Itu berarti terdapat perbedaan waktu 1 jam setiap 15 derajat bujur, dan itu berlaku di seluruh wilayah bumi, baik belahan bumi barat maupun belahan bumi timur. Nah, kita lihat garis patokan perbedaan jam setiap kelipatan 15 derajat. Dimulai dari ke arah timur 15 derajat bujur timur, 30 derajat bujur timur, dan seterusnya sampai 180 derajat bujur timur. Demikian pula untuk wilayah bujur barat, mulai dari meridian utama ke arah barat setiap kelipatan 15 derajat. Bagaimana dengan Indonesia? Kita ketahui bahwa Indonesia secara garis letak bujurnya terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Panjang bujur tersebut adalah 46 derajat. Jika dibagi 15, maka diperoleh 3, yang berarti Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu dengan garis bujur patokan masing-masing. Waktu Indonesia bagian barat dengan patokan 105 derajat bujur timur, jika dibagi 15 diperoleh 7 jam, maka terdapat perbedaan 7 jam lebih cepat daripada Greenwich Mean Time. Waktu Indonesia Tengah dengan patokan derajat 120 derajat bujur timur berbeda 8 jam lebih cepat daripada GMT, dan Indonesia Timur patokannya 135 derajat bujur timur lebih cepat 9 jam daripada GMT. Mari kita lihat pembagian waktu wilayah negara-negara tetangga kita. Kita perhatikan
negara Malaysia. Wilayah Malaysia ada yang terletak di Semenanjung Malaya dan ada yang di Pulau Kalimantan, yaitu Sarawak dan Sabah. Jika berdasarkan patokan garis bujur, maka wilayah Malaysia bisa menjadi 2 daerah waktu. Tetapi pemerintahnya menetapkan hanya menggunakan 1 daerah waktu, yaitu mengikuti GMT plus 8 jam dengan patokan 120 derajat bujur timur, sama halnya dengan waktu Indonesia bagian tengah. Di Cina bahkan bisa meliputi 5 daerah waktu, tetapi ditetapkan hanya menggunakan 1 daerah waktu, yaitu GMT plus 8, juga sama dengan waktu Indonesia bagian tengah. Jadi seluruh wilayah Cina itu menggunakan 1 daerah waktu. Kazakhstan pun demikian. Berdasarkan bujur bisa dibagi menjadi 3 daerah waktu, tetapi ditetapkan untuk menggunakan 1 daerah waktu saja, yaitu GMT plus 6 jam. Kita kembali ke Indonesia. Bagaimana pembagian daerah waktu Indonesia? Garis bujur Indonesia terletak 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia dilalui oleh 3 garis bujur patokan, yaitu 105 derajat bujur timur, GMT plus 7, 120 derajat bujur timur, GMT plus 8, dan 135 derajat bujur timur, GMT plus 9. Batas wilayah waktu Indonesia bagian barat dan tengah dan juga waktu Indonesia bagian timur berdasarkan penetapan pemerintah. Waktu Indonesia bagian barat meliputi seluruh provinsi di wilayah Sumatera, termasuk Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, seluruh provinsi di Pulau Jawa, dan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia bagian tengah meliputi seluruh provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, lalu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara waktu Indonesia bagian timur meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Nah, bagaimana pengaruh perbedaan waktu tersebut dalam kehidupan keseharian kita? Mari kita lihat contoh perhitungan perbedaan waktu. Jika melakukan perjalanan atau penerbangan dari Makassar menuju Jakarta dimulai pukul 11 waktu Indonesia Tengah selama 2 jam, maka pukul berapakah kita tiba di Jakarta waktu setempat? Penyelesaiannya saat Makassar pukul 11 tepat, maka di Jakarta masih pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ditambah dengan perjalanan 2 jam, maka ketika Anda tiba di Jakarta, waktu setempat menunjukkan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Karena waktu Indonesia Barat lebih lambat daripada Indonesia Tengah. Berikutnya, ketika melakukan perjalanan mulai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat hendak menuju Ambon, perjalanan 2 jam ke Makassar, transit selama 1 jam, lalu melanjutkan perjalanan ke Ambon 1,5 jam. Pukul berapakah tiba di Ambon waktu setempat?
Jika Anda ingin mengerjakan secara langsung, silakan pause videonya. Penyelesaiannya adalah saat di Jakarta pukul 20, di Ambon sudah pukul 22 waktu Indonesia Timur, karena lebih cepat 2 jam. Ditambah perjalanan totalnya 2 jam perjalanan, tambah 1 jam transit Makassar, tambah 1,5 jam perjalanan ke Ambon, 4,5 jam. Maka Anda akan tiba di Ambon pukul 2.30 waktu Indonesia bagian timur. Mari kita lanjutkan. Contoh soal perhitungan perbedaan waktu. Pada pukul 7.30 waktu Saudi Arabia, yang letak bujurnya 45 derajat bujur timur, dilaksanakan sholat Idul Adha. Pertanyaannya, pada saat yang sama, pukul berapakah di Palopo yang letaknya sekitar 120 derajat bujur timur? Lalu pukul berapa pula kah di kota Berlin yang letaknya 13 derajat bujur timur? Silakan pause videonya jika Anda ingin mengerjakan secara mandiri sebelum penyelesaiannya ditampilkan. Mari kita lihat cara penyelesaiannya. Selisih waktu Palopo dan Saudi Arabia 120 derajat dikurang 45 derajat diperoleh 75 derajat. 75 derajat dibagi 15 diperoleh 5 jam. Berarti terdapat selisih waktu 5 jam. Karena Palopo terletak di sebelah timur Saudi Arabia, maka waktu Palopo lebih cepat 5 jam. Pukul 7.30 ditambah 5 jam, maka waktu Palopo pada saat itu adalah pukul 12.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bagaimana dengan kota Berlin? Silakan videonya di pause jika Anda ingin melakukan penyelesaian secara mandiri. Baik, oleh karena Berlin terletak di sebelah barat Saudi Arabia, maka waktu Berlin lebih lambat. Selisihnya adalah 45 derajat dikurang 13 diperoleh 32 derajat. 32 dibagi 15 berarti terdapat perbedaan waktu 2 jam. Waktu Berlin lebih lambat daripada Saudi Arabia. Pukul 7.30 dikurang 2 jam, maka waktu Berlin pada saat Saudi Arabia melaksanakan sholat Idul Adha adalah pukul 5.30 waktu setempat. Mari kita lanjutkan. Contoh soal yang lain. Pada pukul 7.30 waktu New York, yang letaknya 75 derajat bujur barat, telah dilaksanakan sholat Idul Adha. Pukul berapakah saat itu di kota Lampung, yang letaknya 105 derajat bujur timur? Bagaimana cara penyelesaiannya? Silakan videonya di pause untuk menyelesaikan secara mandiri sebelum jawaban penyelesaiannya ditampilkan. Selisih waktu New York dan Lampung adalah 75 derajat ditambah 105 derajat. Karena New York terletak di belahan bumi barat dan Lampung di belahan bumi timur. Totalnya adalah 180 derajat. Jika dibagi 15, maka diperoleh 12 jam. Berarti terdapat perbedaan waktu 12 jam. Karena Lampung terletak di belahan bumi timur, maka waktu Lampung lebih cepat 12 jam dibandingkan waktu di kota New York.
Maka pada saat itu waktu di Kota Lampung adalah pukul 7.30 ditambah 12 diperoleh pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi di Kota New York pukul 7.30 pagi, pada saat yang sama di Lampung sudah pukul 7.30 malam. Karena terdapat perbedaan 180 derajat, yaitu selama 12 jam selisih waktunya. Mari kita lanjutkan. Untuk bahan diskusi lebih lanjut. Kasus 1. Apabila Anda melakukan perjalanan darat dari Kalimantan Timur menuju Kalimantan Tengah, tentu saja melintasi perbatasan provinsi, apa yang Anda lakukan terhadap jam tangan untuk menyelesaikan waktu setempat? Mengapa demikian? Kasus berikutnya. Jika Anda melakukan perjalanan dari Tokyo menuju Hawaii, melintasi batas tanggal internasional, karena Tokyo terletak di belahan bumi timur, sementara Hawaii terletak di belahan bumi barat. Apa yang Anda harus lakukan untuk menyelesaikan waktu dan hari atau tanggal setempat? Mengapa demikian? Silakan melakukan diskusi dengan rekan untuk menemukan jawabannya. Selanjutnya, kasus 3. Apabila Anda melakukan perjalanan dari Padang menuju Kuala Lumpur, Malaysia, tentu saja melintasi perbatasan negara, apa yang Anda lakukan terhadap jam tangan Anda untuk menyelesaikan waktu setempat? Mengapa demikian? Berikutnya, kasus 4. Jika Anda melakukan perjalanan dari Meksiko menuju Jayapura, tentu saja melintasi batas tanggal internasional, apa yang Anda harus lakukan untuk menyelesaikan waktu dan hari atau tanggal setempat? Mengapa demikian? Silakan mencari jawabannya, melakukan diskusi dengan rekan atau berdiskusi dengan guru. Silakan. Dari saya cukup sekian. Semoga bisa memberikan inspirasi. Tolong jangan lupa subscribe, like, dan tanda lonceng di channel YouTube ini. Salam dari saya, Mujahidin Agus, guru geografi di SMA Negeri 3 Palopo, Sulawesi Selatan. Silakan kunjungi pula blog saya www.jidinblogspot.com. Sampai jumpa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.